puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Kita melihat wajah-wajah yang bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Yang bersuka cita, boleh kita lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan sorai-sorai bagi Dia. Haleluya. Mari saat ini kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama membawa ucapan syukur kita karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita dan Dia akan terus melanjutkan kebaikannya sampai akhir hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang boleh kami alami Tuhan sampai dengan hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu dan itu semua Tuhan karena memang Engkau yang memperkenankan kami ada sampai hari ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melawati setiap kami Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat merasakan lawatan-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu itu Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Bercaralah dan bertatalah Tuhan dalam setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merasakan hadirat Tuhan, bersama-sama dengan saya berkata, amin. Mari buka hati kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia baik dan Dia setia. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan Tuhan-Ku, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita katakan pujian ini dari awal. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
Perbuatan tanganmu, ajar dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh hebatnya kasih-Mu. Sungguh betapa kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajar dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh hebatnya kasih-Mu. Betapa kagum, bisa temukan kita semua pagi berdiri. Aku melihat perbuatan tangan-Mu, sungguh ajaib dan mulia karya-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh hebatnya kasih-Mu. Katakan hatiku, betapa kagum Tuhan. Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh hebatnya kasih-Mu. Satukan lagi Bapak Ibu Saudara, betapa kagum Tuhan kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh hebatnya kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti Tuhan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh hebatnya kasih-Mu. Satukan lagi, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh hebatnya kasih-Mu. Saat ini mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Satu kali lagi cuma sendiri katakan pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan, Kau Kau setia. setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan apa yang kami perlukan. menyediakan Sebab Kau setia dan Kau mulia Tuhan. perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yang percaya Tuhan setia, angkat tangan kita. Katakan pujian ini dari hati kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Amin Tuhan. Kau menyediakan yang ku Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku Kau setia Tuhan. setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. setia, Kau Satu kali lagi dengan tulus katakan Kau setia, Kau mulia. mulia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Kau setia dalam kehidupan kami dan tuntun kami Tuhan agar kami semakin setia dalam menjalani panggilan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang siap bersuka cita bersama dengan saya berkata amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Berapa banyak yang percaya Dia besar dan Dia sudah bangkit untuk mengasihi setiap kita. Lambaikan tangan kita tinggi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Siapa-siapa yang kita mengatakan Tuhan Kau besar dan layak untuk dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah nama-Nya, kekalah kuasa-Nya.
Ibu Saudaraku, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau sama-sama menghayati betapa besar kasih anugerah Tuhan kita. Dia sudah merelakan dirinya bagi kita semua, dan Dia akan terus menyatakan kasih dan anugerahnya bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih anugerah, telah kulihat semua karyamu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerahmu, betapa besar kasih anugerah, telah kulihat semua karyamu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang kau tahu. Kau mengasihiku, kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, kau segalanya yang ku percaya, Yesus. Sungguh betapa besar kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kita sama-sama katakan ini dari awal. Betapa besar kasih anugerah-Mu,
mengasihi Engkau dengan segala apa yang kami miliki, dengan segala kerendahan hati kami. Kasih-Mu tidak akan dapat kami balaskan karena terlalu besar dan terlalu mulia untuk bisa kami balas. Tetapi kami mau belajar, Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk memilih lebih taat kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Tolong kami, Tuhan, yang terbatas, yang tidak berdaya ini. Tolong kami untuk bisa mengalahkan ego kami, mengalahkan semua godaan-godaan yang ada di sekitar kami, agar kami boleh terus meninggikan nama Tuhan dan menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami supaya kami yang sederhana ini bisa mengerti kehendak Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Tolong anak-anak sekolah minggu juga, agar mereka juga boleh beribadah kepada Tuhan, membuka hati, agar firman Tuhan berbicara di dalam hidup mereka yang masih kecil ini, sehingga mereka boleh lebih mengasihi Tuhan dan lebih menaati Tuhan. Dengar doa kami, Tuhan. Kami panjatkan semua ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang jadi juru selamat dan penopang jiwa kami. Setiap kita yang percaya katakan Amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan kita boleh memilih apa bagian yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu pokok, yaitu memilih bagian yang terbaik. Nas firman Tuhan kita ambil dari Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-38 hingga ayat yang ke-42, yaitu tentang Maria dan Marta. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kisah ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, ya. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Tuhan Yesus sering mengunjungi keluarga ini, rumah di mana Lazarus yang pernah Tuhan bangkitkan dari kematian, yang hidup bersama dengan saudara perempuannya yang lain, yaitu yang bernama Maria dan Marta.
Kita nggak tahu berapa saudaranya, tetapi hanya 3 orang yang dicatat di sini. Tuhan Yesus sering mengunjungi rumah mereka dalam berbagai kesempatan. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihinya. Sehingga ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus meninggal dunia, Yesus sempat meneteskan air mata. Karena dia begitu mengasihi. Kita juga mengerti bahwa Maria sangat mengasihi Yesus. Sehingga dia tidak ragu-ragu memecahkan satu botol parfum yang sangat mahal harganya, yang dibeli dengan 1 tahun gaji UMR pada saat itu, dan dicurahkan pada tubuh Yesus. Karena dia sangat mengasihi Yesus. Lalu bagaimana dengan Marta? Saudara, dalam ayat ini kita juga tahu ketika dalam ayat 38 dikatakan ketika Yesus dan murid-murid dalam perjalanan, mereka mampir di rumah Marta dan Marta menerima dia di rumahnya. Rumahnya terbuka untuk Yesus. Bahkan dalam ayat yang 40 dikatakan Marta sibuk sekali melayani Yesus. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa Marta sangat mengasihi Yesus. Dia rela menyibukkan dirinya untuk bisa melayani Yesus dan rombongan. Nah, tetapi kasihnya dan pelayanan Marta itu ternyata belum cukup. Apa yang masih kurang? Apa yang menyebabkan pelayanan Marta itu dianggap belum cukup sehingga Yesus harus menegur Marta? Apa yang salah dengan Marta? Apa yang kurang dari pelayanannya? Satu hal yang perlu kita ketahui. Orang yang mengasihi Yesus pasti akan melayani dia. Coba tolong diklik. Orang yang mengasihi Yesus pasti akan melayani dia. Namun orang yang melayani belum tentu benar-benar mengasihi Yesus. Coba kita baca bersama kata-katanya. 2, 3. Orang yang mengasihi Yesus pasti akan melayani dia. Namun orang yang melayani belum tentu benar-benar mengasihi Yesus. Nah, saudara, kenapa kok bisa? Ada apa ini? Ya, hari ini kita akan belajar dari Marta, supaya ketika kita sudah mengasihi Yesus, melayani Yesus, kita nggak disalahkan seperti Marta. Coba kita melihat apa sih kesalahannya Marta. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, lalu dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kalau Marta komplain sama Tuhan, Tuhan, kerjaanku ini loh berat. Ini saudaraku perempuan si Maria ini enak-enakan duduk dekat kakimu, suruhlah dia membantu aku. Apa artinya? Kesalahan yang pertama, dia menganggap pelayanan itu menjadi beban yang berat. Ya, dalam sebuah terjemahan New American Version dikatakan Martha burdened with much serving. Martha merasa menjadi beban, merasa banyak terbebani dengan banyaknya pelayanan. Nah, ada banyak pelayanan yang harus dilakukan karena Martha ini adalah seorang pekerja keras. Dia adalah seorang perfeksionis. Dia adalah seorang hostess rumah tangga yang baik. Ya, mungkin kalau saudara mendengar kata hostess itu pikiran kita melayang kemana-mana ya. Arti kata hostess di sini adalah seorang yang menyambut dan menerima tamunya serta melayani tamunya dengan baik. Itu yang disebut dengan hostess dalam bahasa Inggris ya.
Nah, Marta sudah menjadi hostess yang baik. Dia sangat senang, antusias melayani Yesus. Tetapi kenapa tiba-tiba dia merasa berat? Pelayanannya berat ketika dia melihat saudaranya si Maria itu cuma duduk-duduk manis di bawah kaki Yesus. Loh, apa yang salah dengan Maria? Kenapa kok tiba-tiba dia merasa pelayanannya menjadi berat? Sampai dia ngadu pada Yesus supaya Yesus menegur si Maria supaya Maria juga ikut melayani bersama dengan dia. Pernahkah saudara merasakan hal yang sama? Ketika tiba-tiba pelayanan yang saudara lakukan itu terasa berat? Saya harus mengaku jujur, saya pernah mengalami hal ini. Kadang saya ngomel sama Tuhan, Tuhan kenapa kok berat Tuhan? Kenapa kok pekerjaan ini kayaknya gak ada habis-habisnya? Tapi rasanya kok gak ada wujudnya sih Tuhan? Orang lain cuma bisanya menilai dan menghakimi. Rasanya aku pengen cuti Tuhan. Cuti yang panjang gitu loh Tuhan. Untung Tuhan itu sabar. Dia gak nanggapi. Dia cuma, saya bayangkan kalau dia ngomong seperti ini, ya deh, saya kasih kamu cuti yang sangat panjang. Mungkin saya sudah nggak ada di sini lagi. Habis riwayat saya sekarang mungkin. Saya harus akui, saya merasa tertegur, saya merasa malu ketika melihat diri saya ada pada diri Marta. Ternyata saya tidak jauh berbeda dengan Marta dalam hal ini. Kesibukan dalam pelayanan membuat saya lelah dan rapuh. Sehingga membuat saya komplain sama Tuhan. Padahal kita semua tahu bahwa pelayanan itu adalah sebuah privilege, hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya diberi kesempatan untuk melayani. Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan, tetapi tidak semua orang percaya merespon dengan benar. Ini masalahnya. Setiap kita yang merasa dirinya orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk melayani, dan itu sudah seharusnya kewajiban kita untuk melayani Dia, karena Dia sudah melayani kita, bahkan Dia sudah mati untuk kita lebih dahulu. Jadi sewajarnya dan seharusnya setiap orang percaya melayani Tuhan. Walaupun pelayanan itu gak selalu di mimbar. Ada begitu banyak macam pelayanan. Saudara bisa pilih sesuai dengan karunia, talenta yang Tuhan berikan. Namun ketika kita diminta untuk melayani, kadang kita merasa ini sebagai beban yang berat. Kita selalu beralasan, nanti dulu deh, jangan sekarang. Sekarang tuh saya masih sibuk, pekerjaan saya tuh gak bisa ditinggal, banyak. Keluarga saya tuh masih butuh perhatian saya penuh. Saya gak bisa sekarang, lain kali saja. Ingat saudara, Tuhan gak pernah memaksa saudara untuk melayani Dia. Tuhan hanya memanggil, menawarkan pilihan. Ada pada kita untuk memutuskan ya atau tidak. Pelayanan itu harus berasal dari kerelaan hati dan dilakukan dengan sukacita, karena kita melayani Raja di atas segala raja. Itu adalah suatu hal yang istimewa, suatu penghargaan kalau kita dipanggil melayani Raja. Seandainya saudara dapat panggilan dari istana presiden untuk bisa melayani presiden, waduh, gimana rasanya? Begitu bangga, begitu semangat kita untuk segera pergi ke istana untuk melayani Bapak Presiden. Apalagi ini yang memanggil adalah Raja di atas segala raja, presidennya presiden. Nah, bukankah ini suatu hal yang istimewa? Pelayanan
seharusnya menjadi kesukaan. Pelayanan harus keluar dari hati yang terbeban, bukan menjadi beban. Ada beda ya antara terbeban dengan menjadi beban. Kalau terbeban itu rasanya kita tuh berat gitu ya, melakukannya tuh kalau terbeban itu sesuatu yang kita lakukan dari hati kita, keluar dari kerinduan hati kita untuk melayani juga. Saya merasa terbeban, saya ingin melayani Tuhan. Itu adalah kerelaan diri, kesadaran diri, bukan menjadi beban. Ya. Awalnya mungkin Marta senang melayani, ya memang senang. Dia melayani atas inisiatifnya sendiri. Tetapi ketika melihat saudara perempuannya bermalas-malasan, gak mau bantu, timbullah kecemburuan, timbullah iri hati. Dan kemudian dia merasa pelayanannya menjadi beban yang berat. Yang semula dilakukan dengan sukacita, ketika dia mulai menoleh kepada saudaranya, ketika dia mulai membandingkan orang lain, dia merasa, aduh, aku kok lebih berat dari dia, gak fair nih, gak adil nih. Lalu dia komplain. Itu saudara, jangan kita membanding-bandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Apa yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita diberi oleh Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang saudara miliki. Berikan itu untuk Tuhan. Orang lain punya karunia yang berbeda, talentanya beda. Jadi jangan disamakan, ya. Kalau saudara mulai mengalami hal yang sama dengan yang dialami Marta, saat ini bertobat, minta kepada Tuhan. Tuhan, kobarkan kembali semangat untuk melayani Engkau dengan sukarela dan sukacita. Roma 12 ayat 11. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor dalam melayani Tuhan. Ya, saya bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu tuh menyala kembali, semangatmu, antusiasmu itu kembali, layani Tuhan. Ayo, saya minta musik bantu kita nyanyi lagu ini. Mari kita melayani Tuhan. Layani dengan kesungguhan. Jangan kerajinanmu tuh kendor, tapi biarlah rohmu menyalanya. Bersukacita dalam ketika kita diberi tugas untuk melayani Tuhan. Melayani dalam segala bidang. Mari kita melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan kesungguhan. Ya kita nyanyi ya, sama-sama ya. Mari kita melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan kesungguhan. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Mari kita melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan kesungguhan. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan. Saling mengasihi, saling mengampuni, karena bersatu pemuda sejuk. Mari kita melayani Tuhan. Jangan merasa berat. Jangan merasa ini sebagai beban. Seperti yang Marta rasakan. Hal ini bisa terjadi ketika kita menoleh pada yang lain. Ketika kita melihat kenapa orang lain seperti itu kepada saya. Kendorlah semangat kita. Itu sebabnya nyalakan kembali. Minta kepada Tuhan. Tolong Tuhan. Supaya rohku kembali dinyalakan. Kesalahan Marta yang kedua. Dia tidak fokus pada Tuhan. Ya,
Dalam terjemahan bahasa Inggris NKJV dikatakan, but Martha was terdistraksi, teralihkan fokusnya with much serving, dengan pelayanan yang banyak. Ya, bahkan dalam terjemahan Indonesia yang lain dikatakan, namun Martha terus menerus, ya, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi terus menerus disibukkan oleh banyaknya pelayanan. Nah, saudara, kita lihat apa sih kesalahannya Martha? Pada awalnya mungkin Martha duduk manis di samping Tuhan Yesus seperti Maria. Dia mendengarkan Yesus berkata-kata. Namun tiba-tiba pikirannya mulai jalan. Perhatiannya mulai tertuju kepada hal-hal lain yang dianggap penting, yang dianggap urgent, yang harus segera dikerjakan. Martha mungkin berpikir, aduh, kira-kira cukup enggak ya tadi ya? Makanan yang sudah aku siapkan, masakan itu kira-kira cukup enggak dengan sekian banyak orang? Kalau enggak cukup saya akan malu. Aku harus segera masak lagi. Aku harus menambah masakan. Aku harus juga memastikan apakah air anggur itu cukup untuk diminum semua orang yang ada di sini. Pikiran Martha terus bekerja sehingga fokusnya tidak lagi kepada Yesus, tidak lagi mendengar firman Tuhan. Ayo, saudara ngaku jujur. Pernah nggak merasakan hal seperti ini? Ya, ada yang mantuk-mantuk, ada yang diam saja. Tapi ya, ada banyak hal, ada banyak masalah yang berusaha mengalihkan fokus kita, bukan lagi kepada Yesus. Mungkin ada banyak masalah yang kita alami saat ini. Masalah dengan keluarga, masalah hutang piutang, masalah hubungan yang tidak harmonis, banyak masalah. Tetapi ketika kita sedang duduk di bawah kaki Yesus, dekat dengan Yesus, masalah itu harus disingkirkan dulu. Kadang-kadang HP kita ini juga jadi masalah ya. Tiba-tiba bunyi, notifikasi keluar, muncul, ada undangan, ada berita duka, sopo mati ya, langsung dibuka. Begitu kita buka sekali, itu akan muncul banyak hal yang menarik lainnya untuk kita lakukan, untuk kita baca. Dan akibatnya fokus kita tidak lagi tertuju pada Tuhan, tertuju pada firman Tuhan, tetapi pada hal-hal yang lain. Itu adalah suatu hal yang mendistraksi, mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Saudara, Martha terus-menerus disibukkan dengan banyaknya pelayanan. Mungkin Martha mengatakan, loh, aku melayani itu kan, aku sibuk itu kan karena melayani Tuhan dan melayani tamu-tamu yang lain, dan menyediakan makan buat mereka. Apa salah? Gak salah, saudara. Tetapi ketika dia mengalihkan fokus dari hal-hal yang rohani, yaitu mendengar firman Tuhan, kepada hal-hal yang jasmani, menyediakan makanan, pada saat itu Martha telah kehilangan berkat rohani yang jauh lebih besar nilainya daripada sekedar berkat rohani. Ya? Apakah pelayanan Martha kurang penting? Penting nggak, saudara? Penting, saudara. Apakah berarti menyediakan makanan secara jasmani itu nggak penting? Nah, kita harus hati-hati kalau ngomong gitu. Ya, ada mak-mak di sini nanti bisa protes, bisa demo. Aku hari ini mogok, demo mogok, nggak masak, rasain. Katanya pelayananku nggak penting ya. Kalau kita semua mogok ini bahaya ini, ya. Pelayanan Martha bukannya nggak penting, saudara. Namun pertanyaannya, apakah fokus pelayanannya itu ditujukan kepada Tuhan, atau dia melayani keinginannya sendiri supaya dia dianggap nyonya rumah yang baik, hostess yang baik? Nah, ini yang harus dibedakan. Ketika fokus kita tidak lagi tertuju pada Tuhan, tapi teralihkan pada hal-hal lain yang kelihatan
kelihatannya sama pentingnya, yang urgent, nah itu akhirnya kita kehilangan hal yang lebih penting. Makanan jasmani penting, tapi makanan rohani jauh lebih penting, karena sifatnya itu long lasting, jangka panjang, kekal dan permanen. Ya, saya katakan makanan rohani itu jauh lebih penting. Ada waktu khusus yang harus kita siapkan, yang harus kita prioritaskan untuk Tuhan, minimal 1 hari dalam 1 minggu. Tuhan saja istirahat 6 hari, dia bekerja menciptakan dunia. Pada hari ke-7 dia berhenti untuk beristirahat. Masa kita tuh lebih hebat dari Tuhan? Tuhan aja berhenti loh 1 hari, yang disebut hari Sabat, yang kita peringati sekarang tuh hari Minggu. Ini adalah hari yang harus kita khususkan untuk Tuhan. Itu minimal. Jangan kita korupsi untuk hal-hal lain yang kelihatannya penting dan mendesak. Ya, saudara, bisa saja ada mengatakan, ada pekerjaan loh, ini ada gandau nih, ya, ini ada untung besar yang harus saya kejar. Sudah ada 6 hari yang saudara bisa gunakan untuk bekerja. 1 hari untuk Tuhan. Prioritaskan. Keluarga, waktu untuk keluarga penting, tapi ada 6 hari. Setiap hari saudara bisa membagi waktu saudara untuk keluarga. 1 hari khususkan untuk Tuhan. Liburan penting, penting. Kita semua butuh liburan. Tapi tetap ketika saudara libur, usahakan untuk cari tempat beribadah di mana saudara berada. Kalau saudara sempat pulang, pulanglah untuk bisa beribadah bersama. Minggu lalu kami sekeluarga dapat kesempatan untuk pergi ke Bali. Harusnya saudara, jatahnya nginep di villa itu sampai hari Minggu. Tapi minggu lalu, hari Sabtu kami sudah putuskan balik ke Malang supaya hari Minggu bisa beribadah bersama-sama dengan saudara. Saya tinggal 1 hari, gak apa-apa, karena saya ingin bisa beribadah bersama dengan saudara. Ini adalah waktu yang kita prioritaskan untuk Tuhan. Ya. Ini adalah bentuk kasih dan tanggung jawab kita kepada Tuhan dan pada keluarga Allah. Saudara, Marta disibukkan dengan banyak pelayanan. Bukan berarti semakin banyak pelayanan kita itu semakin hebat. Belum tentu, saudara. Ya. Yang lebih penting adalah apakah pelayanan kita itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau tidak? Apakah pelayanan kita itu lebih berguna bagi orang lain atau tidak? Nah, itu yang lebih penting. Kita nggak bisa menyogok Tuhan dengan banyaknya pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Supaya Tuhan lebih sayang kepada saya, memberikan perhatian khusus kepada saya. Enggak, saudara. Periksa dulu motivasinya, benar atau salah. Apakah saya melayani Tuhan agar hati Tuhan disenangkan, atau hanya untuk kepuasan diri saya sendiri? Apakah fokus pelayanan saya itu tertuju untuk Tuhan, atau fokus pada diri kita sendiri? Nah, saudara, hati-hati dengan perangkap iblis. Orang bisa melihat kita sebagai orang yang rohani, yang jago dalam pelayanan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan juga puas dengan pelayanan kita? Nah, ini satu hal yang berbeda. Kita harus senantiasa memeriksa kembali, Tuhan, tolong ingatkan saya ketika motivasi saya sudah melenceng, ketika fokus saya sudah teralihkan dengan banyak hal yang lain di luar Tuhan. Ingatkan saya, kembalikan saya pada jalur yang benar. Ada banyak hal yang akan merebut perhatian kita dan mengalihkan fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal lain di luar Tuhan. Hati-hati dengan perangkap iblis. Penyakitnya orang modern itu
Semakin banyak fasilitas canggih yang dia miliki, akan semakin banyak tawaran-tawaran yang menggoda, yang bisa mendistraksi, mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang rohani kepada hal-hal yang jasmani. Dan ini berpotensi besar untuk menjauhkan kita dari Tuhan, membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin renggang. Anak-anak muda khususnya waspadakan hal ini. Saudara, canggih dalam ilmu pengetahuan modern dengan segala alat-alat yang modern, tetapi godaan saudara juga semakin besar. Banyak hal yang ingin mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Mungkin itu sesuatu yang penting, tapi apakah itu yang terpenting? Nah, saudara mengatakan, loh, saya kan melayani itu kan hal-hal rohani. Benar. Tetapi apakah pelayanan saudara itu membuat saudara duduk dekat kaki Yesus seperti Maria, atau semakin menjauh seperti Marta? Perhatian Marta tidak lagi tertuju kepada Yesus sebagai fokus yang utama, tetapi pada urusan pekerjaan sehari-hari yang sifatnya duniawi dan sementara. Yesus tahu isi pikiran Marta, itu sebabnya dia menegur Marta. Dia mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, padahal hanya satu hal yang aku kehendaki. Dan itu sudah dilakukan oleh Maria, yaitu duduk dekat kaki Yesus. Apa artinya duduk dekat kaki Yesus? Duduk dekat kaki Yesus itu adalah tempat yang paling dekat dengan Yesus. Tempat di mana kita bisa mendengar suara Tuhan itu dengan jelas dan berusaha mengerti isi hati Tuhan. Itu adalah tempat yang terbaik. Saat saudara duduk di sini mendengar firman Tuhan, apakah hati saudara tertuju pada Yesus, atau pikiran saudara melayang-layang, melanglang buana kemana-mana? Pilihlah bagian yang terbaik seperti Marta. Banyak hal yang penting, namun tidak semuanya yang terpenting. Itu sebabnya kita harus belajar mengatur skala prioritas. Mana yang harus kita dulukan dan mana yang kita kemudiankan, ya. Enggak semuanya itu harus dilakukan bersamaan. Enggak semuanya itu sama-sama yang terpenting. Pasti ada satu yang terpenting, yang lainnya itu nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kalau saudara gagal menyusun skala prioritas, itu yang akan mengakibatkan saudara akan mengalami stres. Karena semua berusaha merebut perhatian kita dan minta diutamakan. Yang urgent belum tentu yang terpenting. Ingat, ada bedanya. Urgent itu mendesak. Wah, ada segera yang harus saya lakukan. Tapi belum tentu itu yang penting atau yang terpenting. Kalau semuanya berusaha untuk merebut perhatian kita, akibatnya kita akan merasa stres. Kita akan merasa khawatir seperti Marta. Kata khawatir itu dalam bahasa Yunani itu berarti ditarik ke kedua arah yang berbeda. Ya, ini khawatir itu anxiety ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, artinya dalam bahasa Yunani itu ditarik ke arah dua arah yang berbeda. Yang satu mau ke kanan, kakinya ke kiri. Nah, nggak matching. Sehingga akhirnya fokusnya tidak lagi tertuju pada satu, pada Yesus, tapi fokusnya teralihkan kemana-mana. Kita bingung mau kemana, akhirnya kita nggak kemana-mana. Kita bingung mau melakukan apa, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Akhirnya hidup kita tidak produktif. Ini yang dilakukan oleh Marta. Marta secara emosi perhatiannya sudah terpecah menjadi dua, antara duduk dekat kaki Yesus atau melayani Yesus. Sama-sama baik, tetapi harus ada yang lebih baik. Ya. Mungkin kita juga
saat ini sedang bergumul. Kita ada di gereja, orangnya duduk di gereja, tetapi pikiran kita mungkin sudah melayang kemana-mana. Dan itu sebabnya Yesus harus menegur Marta. Marta, kenapa engkau harus menyusahkan dirimu? Kenapa engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak hal? Banyak hal di sini berarti hal yang kecil, yang remeh, yang sepele, yang tidak berarti tapi menarik perhatian kita. Dan akhirnya membuat kita menjadi khawatir karena menarik kita ke arah yang berbeda. Jangan sampai hal yang minor, hal yang kecil berubah menjadi lebih penting dari hal yang utama. The minor became more important than the major. Jangan sampai hal yang kecil itu jadi lebih penting daripada yang utama. Ya. Apakah pertanyaannya? Kalau kita tidak punya fokus yang jelas kepada Tuhan, maka fokus kita akan mudah dialihkan pada yang lain, yang remeh, yang tidak penting, yang bukan prioritas. Jadi fokus itu harus kita setting dengan jelas lebih dahulu. Fokus kita duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memilih yang terbaik di antara yang lain. Itu yang harus menjadi prioritas. Mungkin kita juga beralasan, saya kan juga ikut, kan saya juga melayani Tuhan. Saya melayani keluarga kan sama dengan melayani Tuhan. Hati-hati saudara, seringkali kita juga dibelokkan dengan banyak hal. Apa yang saya lakukan kan saya lakukan ke Tuhan juga. Saya kan harus menjadi tuan rumah yang baik, menjadi nyonya rumah yang baik bagi tamu-tamu saya. Kan itu sama dengan melayani Tuhan. Kita bisa punya 1001 macam alasan untuk membenarkan pilihan kita. Saya nggak ibadah itu kan untuk kepentingan keluarga. Keluarga itu kan dari Tuhan. Berarti kan saya juga melayani keluarga, melayani Tuhan. Bisa saudara, kalau mau hubung-hubungkan ke sana juga bisa. Saya tuh banyak pekerjaan yang penting yang harus saya lakukan. Kan ini juga nanti hasilnya untuk Tuhan. Bisa saja. Namun pertanyaannya, apakah kita bisa disebut manajer waktu yang baik? Itu yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Apakah saya bisa mengelola waktu yang Tuhan berikan dengan baik? Apakah itu tidak bisa dilakukan pada kesempatan lain? Disiapkan dulu sebelumnya atau sesudahnya? Intinya adalah mana yang kita anggap paling penting, itulah yang kita dahulukan. Coba kita ulangi bersama-sama. Intinya adalah mana yang kita anggap paling penting, itulah yang kita dahulukan. Yuk, sama-sama 2, 3. Intinya adalah mana yang kita anggap paling penting, itu yang kita dahulukan. Nah, saudara, perhatikan. Marta kehilangan hal yang penting dalam hidupnya. Karena fokusnya mudah teralihkan pada hal-hal yang lain. Perhatiannya tidak lagi tertuju kepada Tuhan, dan itu berimbas pada relasinya dengan Tuhan. Marta kehilangan sukacita dalam persekutuan dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Marta kehilangan sukacita dalam pelayanan dan persekutuan dengan Tuhan. Kesalahan Marta yang ketiga adalah dia menyalahkan Tuhan. Marta berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau nggak peduli padaku? Engkau membiarkan aku melayani seorang diri. Katakan kepada dia supaya dia membantu aku. Saudara, kalau saudara dengar perkataan Marta ini, pasti saudara mikir, loh, kenapa kok Marta ini harus menegur saudaranya melalui Tuhan Yesus? Kenapa kok dia enggak langsung aja negur Maria? Hei Maria, bantuin aku dong. Aku sibuk, kamu diem aja. Nah, kan bisa kok. Tapi kenapa dia harus ngomong sama Tuhan Yesus? Ngadu kepada Tuhan Yesus?
supaya Tuhan Yesus yang ngomongin Maria supaya Maria membantu dia. Kalau menurut saudara kenapa kira-kira? Ya, secara tidak langsung Marta ini ingin menyalahkan Yesus karena dia membiarkan dirinya itu sibuk dan membiarkan si Maria ini duduk manis tanpa melakukan apa-apa. Ya, Marta ingin nyalahin Yesus. Dengan kata lain, Marta itu ingin Yesus itu belain dia. Yesus itu mempedulikan dia, memberikan perhatian khusus kepada dia. Tapi kenapa Yesus diam saja? Alih-alih dari membela Marta, Yesus malah menegur Marta. Ya. Saudara, Marta itu menyalahkan Tuhan karena kesibukan yang dia buat sendiri. Kalau dia manajer waktu yang baik, dia bisa lakukan itu persiapan-persiapan sebelumnya. Tetapi duduk di dekat kaki Yesus itu tidak bisa di-skip, tidak bisa dilewatkan begitu saja, karena belum tentu ada kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, belum tentu. Kalau yang di-skip itu masalah-masalah yang biasa, itu orang lain bisa lakukan. Tapi kalau masalah rohani, itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan kalau dia kehilangan, dia mungkin tidak bisa mendapatkan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya, karena kita tidak tahu waktu hidup kita di dunia ini sampai kapan. Bahkan celakanya, Marta itu bukan hanya menyalahkan Yesus karena kesibukan yang dibuatnya sendiri, dia juga menyalahkan Yesus seolah-olah Yesus itu gak peduli sama dia. Saudara, tanpa kita sadari, kesibukan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kesibukan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu kalau ada masalah kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau jauh dari aku? Kenapa Engkau gak peduli sama aku lagi? Loh, salahnya siapa kok Tuhan yang disalahkan? Yang jauh siapa kok Tuhan yang dikatakan kenapa Tuhan jauh? Kita sendiri kok yang jauh, bukan Tuhan. Ya. Saudara, lalu gimana caranya? Agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Marta. Supaya kita nggak nyalain Tuhan. Supaya kita nggak, fokus kita nggak teralihkan kemana-mana. Yang harus kita lakukan adalah choose the best. Choosing the best. Ya, saudara, bahasa Inggris itu mengenal 3 level. Good, itu baik. Better, itu lebih baik. Best, itu yang terbaik. Ya, jadi ada tingkatannya. Ada yang baik, lebih baik, paling baik. Nah, kalau kita dipilih, ya mau beli lampu ya, kita lihat lampu di rak itu banyak, macamnya bagus-bagus semua. Tapi di antara yang bagus-bagus itu kita harus memilih mana yang terbaik yang harus saya beli. Choosing the best, itu yang harus kita lakukan. Kita nggak akan beli semuanya. Dan itu yang dilakukan oleh Maria. Dalam ayat yang ke-42 dikatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini arti kata choosing the best. Memilih bagian yang terbaik. Marta memilih untuk melayani. Maria memilih keintiman. Yang satu melayani, yang satu keintiman. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Melayani atau keintiman? Sama-sama baik. Tapi dari yang sama-sama baik ini ada yang lebih baik, ada yang better. Yang better adalah keintiman kita dengan Tuhan. Melayani bisa kita lakukan kapan saja. Keintiman itu yang harus kita utamakan. Maria memilih melakukan banyak hal, tetapi hanya satu hal yang diperlukan oleh Tuhan, dan itu yang sudah dipilih oleh Maria.
Dan Maria dikatakan dia sudah memilih yang terbaik. Apa satu hal itu? Apa saudara? Duduk dekat kaki Yesus, memiliki hubungan, relasi yang intim dengan Yesus. Itu satu hal yang lebih utama. Pelayanan itu baik, memang kita harus melayani. Kalau kita tahu berterima kasih sama Tuhan, kita harus melayani. Namun dalam pelayanan bisa terjadi banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita, bukan lagi pada pribadi Yesus, tapi pada hal-hal lain yang nampaknya bagus, namun bukan Yesus. Apa itu? Mungkin itu popularitas. Wah, kita dikenal, oh itu loh WA yang hebat, wah itu permainan musiknya tuh loh yang paling top itu. Mungkin kita dikenal seperti itu. Mungkin itu untuk kepuasan diri kita sendiri. Wah, saya ternyata bisa ya, saya hebat ya. Mungkin itu kepuasan diri kita. Yang baik belum tentu baik. Yang baik belum tentu yang terbaik. Coba klik. Yang baik belum tentu yang terbaik. Coba kita katakan sama-sama, 2, 3. Yang baik belum tentu yang terbaik. Berikutnya, yang baik bisa jadi buruk bila menjauhkan kita dari yang terbaik. Yuk, sama-sama 2, 3. Yang baik bisa jadi buruk bila menjauhkan kita dari yang terbaik. Dan bagian yang terbaik adalah duduk dekat kaki Yesus. Dan bagian yang terbaik adalah duduk dekat kaki Yesus. Jadi mana yang kita pilih? Yang baik atau yang terbaik? Saudara pasti nggak akan milih yang jelek. Ya, saya yakin. Kalau ada pilihan yang jelek, baik, terbaik, saudara nggak akan milih yang jelek. Jadi yang jelek kita tinggalkan. Yang baik dan yang terbaik, better and best, good or better, itu yang harus kita pilih. Dan bagian yang terbaik itu adalah duduk dekat kaki Yesus, memelihara keintiman dengan Yesus, relasi, hubungan pribadi dengan Yesus. Itulah tempat yang sudah dipilih oleh Maria. Dia tahu ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi dia lebih memilih duduk dekat kaki Yesus, mendengar perkataan Yesus, dan yang memberinya makanan rohani, air hidup yang tidak akan haus lagi. Jadi mana yang kita pilih? Yang baik, yang perlu, atau yang terbaik? Waktu kita terbatas. Kita tidak mungkin bisa menikmati semua yang kita inginkan. Oleh sebab itu kita harus milih. Dan milihnya harus milih yang terbaik. Kalau kita membandingkan antara yang baik dengan yang terbaik, maka yang baik itu bisa menjadi hal yang sepele, hal yang gak penting lagi. Tuhan Yesus selama dia berada di bumi, dia tahu bahwa waktunya terbatas. Oleh sebab itu dia gunakan setiap kesempatan yang ada itu secara maksimal. Yesus harus memilih antara yang baik dengan yang terbaik. Dan dia sudah memilih bagian yang terbaik. Apakah itu? Apa yang dipilih oleh Yesus ketika dia ada di dunia? Coba kita baca Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8, kita baca sama-sama, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa bagian yang terbaik yang dipilih oleh Yesus? Itu yang saya beri tanda merah. Dia telah memilih untuk merendahkan diri dan taat kepada Bapaknya sampai harus mati di atas kayu salib. Itu bukan pilihan yang enak. Itu bukan pilihan yang gampang. Itu bukan pilihan yang populer. Tetapi itu yang dilakukan Yesus. Karena dia tahu itu adalah yang terbaik. Dia memilih taat sampai mati. Tema kita di tahun 2023 ini adalah memilih lebih taat kepada Allah. Inilah pilihan terbaik yang bisa kita lakukan sepanjang hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun pilihan ini belum tentu enak, belum tentu gampang.
Ya, saudara, ada risikonya. Ada risikonya. Tetapi maukah kita berkomitmen? Aku akan melakukan ini. Aku akan memprioritaskan Tuhan. Aku akan membalas kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi aku dan sudah mati di atas kayu salib bagi aku. Ini adalah bentuk kasih kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita dan mati untuk kita. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini menyadarkan kita. Sebuah pertanyaan, dengan apa Tuhan aku bisa membalas kasih-Mu? Dengan apa Tuhan aku bisa membalas segala kebaikan-Mu? Inilah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi lakukan itu bukan dengan terpaksa, bukan dengan sebagai beban yang berat. Lakukan itu dengan fokus yang jelas kepada Tuhan. Lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu. Engkau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Engkau sudah memulihkan hidupku. Engkau harapanku. Kau Allah yang setia, Kristus di atas kayu salib. Biarlah tubuh dan darah Yesus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib itu, yang akan dibagikan untuk kita makan dan minum sebagai satu peringatan bahwa Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Saya mengundang petugas untuk maju ke depan dan membagikan bagi kita semua. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Dengan apa Tuhan aku membalas kasih-Mu? Kenapa akan ku balas segala kebaikan?
untuk memperingati sengsaranya sehingga dia datang kembali. Dan saat ini, ketika saudara dan saya menerima hosti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, biarlah ini berbicara secara pribadi dalam hati kita, karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya, sehingga Dia mau mati untuk kita. Apa yang bisa kita balas untuk membalas kasih Tuhan? Kita harus melayani Tuhan, melayani Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Berikan itu sebagai bagian yang terbaik yang bisa saudara berikan untuk Tuhan, sebagai bentuk ketaatan saudara terhadap perintah Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Silakan jemaat mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa malam itu ketika Tuhan Yesus, Tuhan kita dikhianati, Dia mengambil roti, dan setelah Dia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukan ini untuk mengenang aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam iman. Silakan jemaat mengangkat jawab dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan, Ia mengambil piala anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih yang tiada tara, yang tidak mungkin bisa kami balas. Tolong kami Tuhan untuk merespon panggilan Tuhan dengan benar, supaya kami tidak menjadi seperti Marta, tapi kami boleh memilih bagian yang terbaik. Ketika kami melayani Tuhan, kami melayani dengan hati, dengan kasih. Kami juga menjalin keintiman dengan Tuhan.
inilah bagian terbaik yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Biarlah tubuh dan darah Kristus yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami boleh terus membangkitkan, mengobarkan semangat kami kembali untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Kami segenap keluarga besar GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Ibu Pendeta Grace Sulistiawati Budiman atas pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman yang sudah kita terima itu memerdekakan setiap kita. Amin. Baik, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan segenap hati sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak ada tuannya, untuk kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang melimpah bagi diri kami. Kami yakin, kami percaya kasih-Mu lah yang sudah mengubahkan kehidupan kami, kasih-Mu yang sudah memberikan kemampuan kepada kami untuk boleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Bahkan kasih-Mu lah Tuhan yang sudah memberikan kemungkinan, kesempatan dan privilege kami untuk boleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu, untuk boleh melayani Tuhan, untuk boleh lebih dekat kepada
kepada Tuhan dan untuk boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah sebabnya sekali lagi kami membawa diri kami kepadamu Bapa. Terimalah persembahan kami, terimalah kehidupan kami, sehingga benar-benar semua boleh menjadi Tuhan suatu bau dupa yang harum di hadapanmu. Engkau pakai semua pengurus agar mereka dipakai oleh Tuhan, akan pekerjaan Tuhan boleh dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan Tuhan kau memberkati kami semua, sehingga kami semua boleh tetap selalu dan senantiasa terus-menerus memberikan Tuhan diri kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami teringat untuk saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupannya, baik bergumul dengan kesehatannya. Untuk Ibu Susi, untuk saudara kami Pejan, Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah tangan kuasa-Mu yang menjamah, biarlah Engkau yang memberikan kemurahan dan kehendak-Mu yang terbaik yang boleh terjadi. Kau tolong dan bantu semua keluarga yang sedang mendampingi, yang sudah mempersiapkan semua dengan baik, supaya semua Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan-Mu. Kami juga mendoakan untuk saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaannya, dengan penghasilannya. Mari Tuhan buka jalan. Engkau sendiri yang menentukan, Engkau sendiri yang juga mencurahkan berkat-Mu, sehingga semuanya boleh dijalani dengan baik. Untuk saudara kami Tuhan yang saat ini sedang menghadapi masalah-masalah, oh Tuhan, Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, Kau tahu waktu yang terbaik dan Engkau sedang berkarya, sedang bekerja. Kami juga berdoa khusus kami menghadapi persoalan dalam pendidikan, dalam rumah tangganya. Mari Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa akan menolong pada kami semua. Yakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Yakin percaya Tuhan berikan kekuatan kepada kami, sehingga sebentar kalau kami pulang, kami boleh pulang dengan berkat dan anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengambil keputusan, memilih